الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله صدق رسوله. Mukarram para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid Mujahidin yang saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak jamaah sholat subuh, jamaah masjid, jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Mujahidin, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan pengampunan Allah, rahmatnya serta ridhonya, dan mudah-mudahan kelak kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tasawuf kita, yakni kitab hikam. Insyaallah kita akan membahas hikmah yang ke-20. Mari kita luruskan niat kita. Nawaitu mana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan taklim kita ini sebagaimana niat taklimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu mana mustalafus salih, dan niatkan taklim kita ini sebagaimana niat taklimnya para ulama-ulama saleh terdahulu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Qala Ahmad bin Athaillah Al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salik an taqifa indama kusifa laha illa wa nadatu hawadithil haqiqah alladhi tadluhu amama wa la tabarrujat dawakhirul muqawwanat illa wa nadatu haqa'iquha innama nahnu fitnah fala takfur. Hikmah yang ke-20. Pengarang berkata, cita-cita seorang salik ini penempuh jalan sufi, penempuh jalan mendekat kepada Allah, jalan qurbah. Himmahnya orang salik ma'aradat an taqifa indama usyifalah, ketika tersingkap baginya hatinya atau alam gaib, illa waladat khawatiful haqiqah,
kecuali akan ada bisikan, secara hakikat, di mana bisikan itu mengatakan alladzi tatlubu amama, yang kau cari itu masih di depan. Bapak sekalian, di ketika kita ngaji tasawuf, ya, jadi kita ngaji sekaligus mengenal orang-orang yang menempuh jalan Allah. Menempuh jalan Allah yang kita kenal dengan dunia sufi. Nah, jadi mereka itu disebut dengan salik. Salik itu pelaku suluk. Salik itu menempuh satu jalan, sedangkan suluk itu adalah merupakan salah satu cara untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang salik ini beribadah kepada Allah, menempuh jalan Allah, kadang terbuka baginya hal-hal yang gaib. Nah, ketika terbuka hal-hal yang gaib ini, maka kadang dia merasa ingin berhenti di situ karena sudah sampai kepada tujuannya, sudah merasakan sesuatu, ya, sudah melihat sesuatu yang tidak terlihat misalnya. Kemudian merasa ingin berhenti. Nah, biasanya setelah itu akan ada bisikan di hatinya, ya, yang kau cari bukan itu. Engkau masih harus terus berangkat. Yang kau cari bukan itu. Engkau terus harus masih berangkat. Nah, Bapak sekalian rahimahullah, di dalam dunia sufi itu ada makom-makom. Yang pertama itu ada makom taubat. Makom taubat, terus banyak istighfar, mendekat kepada Allah, beristighfar kepada Allah terus, sehingga hatinya ini bersih. Nah, kalau hati sudah bersih, biasanya akan ada yang tersingkap. Ada yang masuk ke dalam hatinya sesuatu ketenangan jiwa, atau sesuatu yang merasakan berbeda dengan sebelumnya. Nah, di situ kadang ingin berhenti. Oh, di sini saya sudah sampai. Ini tujuan ibadah, rasa nikmat, rasa nyaman, terbuka hati. Jadi pengen berhenti di situ. Maka biasanya ada bisikan di dalam hati, bukan di situ. Tujuanmu bukan hanya ketenangan jiwa. Tujuanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berangkat kepada makom yang lain, disebut dengan makom wara'. Setelah itu dia wara'. Wara' itu menjaga diri dari berbagai macam haram, bahkan yang subhat, bahkan yang mubah pun dia hati-hati. Terus dijaga, ya, sampai dia merasakan sesuatu. Jadi dunia sufi itu dunia rasa. Ilmu yang didapatkan itu dari rasa. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, man 'amila lima 'ilman warathallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Contoh, hikam ini bukan karangan fikiran Syekh Ibnu Athaillah, bukan. Kenapa disebut dengan hikmah? Hikmah ini adalah hasil daripada amalan yang dia lakukan terus menerus, sehingga kemudian terbuka, ya, terbuka sikap hatinya, dan kemudian menemukan ilmu dari Allah. Kalau kata istilahnya Imam Ghazali, ilmu itu ada dua. Diibaratkan seperti kita menggali sumur. Kita menggali sumur.
Maka ketika menggali sumur itu, kemudian ada air dari luar, air dari got misalnya kan, ya. Air dari air hujan masuk, gitu. Air dari rumah-rumah itu masuk misalnya ke jalan. Ini gambaran ilmu yang datang dari panca indera, dari hasil membuku, membaca buku, ya. Membaca perpustakaan, membaca kita, kayak model kita ini. Ilmunya masih ilmu panca indera, dari mata, dari telinga, dari pikiran masuk ke dalam diri kita, baru kita punya ilmu. Ini ilmunya orang syariat, ilmunya orang syariat. Ada pun ilmu orang sufi, ya, di mana dia menggali seperti menggali sumur, ya, terus dia gali, terus walaupun ada air dari luar, terus dia gali, dia gali sampai kemudian keluar air dari dalam, keluar air dari dalam. Ketika seseorang mengetahui ilmu tentang ibadah, maka ibadah itu diistiqomahkan terus dengan ikhlas, terus diistiqomahkan. Maka yang datang kemudian adalah ilmu dari Allah. Itu sebenarnya ilmu hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang telah diberikan ilmu hikmah oleh Allah, dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, kalau bahasa kita mungkin muncul ide-ide gitu, muncul ide-ide kreatif. Itu bagian daripada ilmu. Nah, orang sufi itu kemudian sempat untuk menulisnya dengan bahasa sederhana, yang tadinya bahasanya sangat dalam, dibaca dan ditulis dengan sederhana. Seandainya mereka tidak menuliskan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan berita dari alam gaib yang diterima oleh para salihin. Maka ilmunya orang sufi, ya, seperti si Ibnu Arabi misalnya kan, seperti si Hasan Sadili, si Abdul Qadir Jailani, itu bukan ilmu yang dari pikiran, tapi dari kebersihan hati. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan engkau akan diajarkan oleh Allah. Bertakwalah kepada Allah dan engkau mendapatkan pelajaran dari Allah. Nah, ini. Nah, kalau kita kan ilmu masih dapat dari buku, ya, dapat dari pengalaman. Kenapa? Karena belum ada bisikan-bisikan yang muncul di dalam hati kita, yang itu merupakan ilmu dari Allah. Kenapa? Mungkin kita belum merasakan karena kita belum mengamalkan begitu dalam. Nah, contoh misalnya penganut tarekat Qadiriyah, dia biasanya itu melakukan suluk selama 40 hari. Suluk itu di satu tempat atau di dalam masjid, ya. Jadi dia itikaf. Dia pakai tenda. Kayak kita kalau itikafnya dulu kan itu pakai kayak putih gitu ya, tenda putih. Dan di situ dia keluar. Ada yang nelayan makan minumnya, ada yang nelayan. Itu selama 40 hari. Selama 40 hari. Nah, maka terus sambil istighfar, taubat. Yang pertama itu beristighfar dan taubat. Kemudian dia baca semua amalan, baca Quran, ya, baca zikir, baca sholawat, ya, sambil minta ampun kepada Allah. Terus. Maka di dalam perjalanan itu Pak, ada merasakan sesuatu yang lain. Setelah tersingkap ini jiwa, maka kemudian ada sesuatu di dalam hati ini yang sangat terang. Jadi ilmu itu terbuka, ya, walaupun kadarnya beda-beda, Nah, biasanya kalau masih salik itu masih penempuh jalan yang belum sampai ke tujuan. Nah, mereka ini ketika dia merasakan sesuatu, sudah sampai di sini. Nah, contoh sekarang misalnya orang itu beragama, kalau sifatnya masih longgar dan umum, gitu, itu belum susah untuk mendapatkan sesuatu dari dalam. Maka ketika ada di sebuah kajian atau kelompok, dia punya metode tersendiri,
Nah, sehingga itu diamalkan. Nah, ketika diamalkan itu akan merasakan sesuatu. Ya, contoh misalnya pergerakan yang ada jamaah tabligh, ada ikhwanul muslimin, misalnya ada salafi, ada dan seterusnya. Mereka itu punya amalan yang sudah terstruktur, gitu. Sudah ada dari pendirinya, terus diamalkan dan punya kelompok. Maka dia merasakan sesuatu yang lain, gitu, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Oh, ini masuk sekali rasanya. Oh, ini agama yang benar. Ini paling. Pokoknya ini sudah. Karena apa? Karena merasakan manisnya, gitu. Merasakan manisnya. Apalagi berjamaah, komunitas yang terus instan, ya. Terus ada kajian, terus melakukan daurah atau khurut dan sebagainya. Itu pasti akan merasakan sesuatu yang beda. Ada rasa manis di situ. Ada rasa manis. Ya. Pertama, biasanya ini mata itu gak kuat ngelihat maksiat, ya. Gak kuat ngelihat maksiat. Nah, pengennya beribadah ini ringan ibadahnya ini. Kalau dulu misalnya kayak masih berat rasanya, kalau nggak ibadah nggak bisa, kalau nggak sholat jamaah nggak bisa. Itu kan sesuatu yang dirasakan, yang sebelumnya belum ada di dalam dirinya. Nah, ketika mau melihat maksiat itu nggak bisa, rasanya kayak ada yang larang di dalam hati. Nah, ketika merasakan seperti itu, oh ini, nah itu agama yang benar ini ternyata agama yang menghidupkan hati. Nah, dia merasa sudah sampai di situ aja agamanya. Nah, biasanya ada bisikan, tidak sampai di situ, tidak sampai di situ. Nah, biasanya kalau sudah merasa sampai di situ, dia merasa, oh, dia pengen ngajak orang lain ke sini. Kenapa? Di sini manis ada. Maka mereka biasanya risau untuk bisa memasukkan orang ke itu. Kenapa? Karena dia merasakan manis di sini. Nah, yang repot itu kadang orang lain berada di dalam harokah yang lain. Dia pun juga merasakan manis di situ. Merasakan manis nikmat, sehingga di ibadah mengaku ini harokah yang bagus ini. Nah, sehingga dia kemudian merasa ini yang paling benar. Kenapa? Buktinya sudah saya rasakan nikmatnya. Akhirnya apa? Akhirnya yang ada di harokah pergerakan yang lain dianggap belum seperti dia. Nah, inilah kemudian munculnya masuknya setan. Masuknya setan. Dia merasa lebih baik daripada pergerakan yang lain, apalagi kepada orang yang tidak ikut pergerakan. Oh, masih jauh dia. Kenapa? Karena belum ikut satu pergerakan khusus yang membuat hatinya dia itu terbuka. Masih menjadi orang umum. Dia sudah merasa lebih baik dari yang lain. Nah, ini bisikan setan. Nah, ini kalau tidak ngaji sufi, kalau tidak ngaji tasawuf, ya, orang yang ikut pergerakan seperti itu merasa lebih baik daripada yang lain, merasa nikmat, sehingga kenikmatan yang dirasakan orang lain itu dianggap tidak ada. Karena buktinya aku enak di sini. Sehingga saat masyarakat lain bisa pengen dimasukkan ke kelompok dia, yang ini pengen melakukan kelompok dia. Kenapa? Karena dia merasakan sesuatu yang manis yang belum dirasakan. Nah, datang setan di situ. Oh, kamu yang paling baik, yang lain kan paling baik. Akhirnya apa? Yang lain gak ikut sunnah, cuman kita ikut sunnah. Yang satunya juga bilang, kamu gak ikut sunnah, masing-masing bilang ikut sunnah. Nah, ini setan masuk. Jadi kalau nggak ngaji tasawuf itu kena di situ, jatuh dia setelah merasa lebih baik dari yang lain. Merasa lebih baik dari yang lain. Makanya banyak orang-orang yang tidak ngaji ilmu kemudian kena dengan setan. Kena dengan setan. Apalagi kelompok itu kemudian terjadi perpecahan misalnya. Ya sudah, satu sama lain sudah merasa saling gaul. Kamu begini, udah saling cerca. Ya, yang tadinya mereka bersaudara, ya, kemudian merasa kamu jadi begini, kamu harus ikut. Akhirnya ini setan masuk. Nah, kenapa?
disinilah ujian kita di dalam menuju Allah ya. Ujian kita dalam menuju Allah. Nah di sini saya membaca syarah hikam dari Syekh Al-Muti. Contohnya, kana abdun bil ams ba'idan siratillah ta'ala mu'aridun akal bi sunnati Rasulillah munwabisan bi bihari sakwatihi wa ahwaihi thumma adrakat hidayatullah fasahalullah lil islam wa ta'ala ahkam thumma ijtahada bi ta'atihi bi ta'atillahi bi ada'i faraidihi wa jinabi nawahihi wa iftaru nawafil min as-salat wa siyam wa sadaqah fatala zaman ala dhalikal Jadi Syekh Al-Muti mensyarahkan kitab hikam ini dengan menarik kepada syariah. Yang contohkan ada seorang hamba yang tadinya dia itu adalah jauh dari Allah, ahli maksiat, preman, sering berlaku di dalam perkara-perkara yang haram, mungkin mencuri, berjudi, berzina, jauh dari Allah dan sunnah Rasulullah, mengikuti syahwatnya dan hawa nafsunya. Tsumma tuqaddiyatullah, kemudian dapat hidayah dari Allah. Mungkin karena ada yang ngajak ke masjid, mungkin diajak ke pengajian, tahu-tahu hatinya terbuka, dapat hidayah dari Allah. Fasadul Islam, maka Allah membuka Islam di dalam hatinya. Dia belajar hukum-hukumnya, dia berusaha untuk taat kepada Allah. Biadai faraidih, dikerjakan fardunya dengan berjamaah. Wajdina pada wahid, dijauhi kemudian semua yang dilarang oleh Allah. Bahkan eksternal nawafil, dia banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Minas sholat, baik itu sunnah sholat, sunnah puasa, wasodaqah, sunnah sodaqah. Fatala zaman ala dhalikal hal, terus istiqomah melakukan itu sehingga merasakan kenikmatan tersendiri dari amal itu. Karena syaitan yubzrihi min qablu bil fawahish wal munkar. Dulu setan bersamanya melakukan kemungkaran-kemungkaran dan kekejian-kekejian zaman dulunya, zaman jahiliyah bahasanya. Saya dulu masih zaman jahiliyah, punya cerita gitu. Jadi masa dulunya maksiat udah apa saja dikerjakan. Falan yuwaswisu qailan, maka kemudian setelah dia lama menjadi orang yang ahli masjid, lama menjadi orang yang belajar ilmu, ahli majelis taklim, maka waswasa qailan, syaitan datang lagi kemudian berkata, ala tara kaifa asbahta anta min hirati ibadillah as-salihin. Wahai fulan, lihatlah engkau sekarang menjadi orang pilihan di antara hamba-hamba Allah. Ada bisikan tadi, kamu dulu kan begitu parah, nah, sekarang kamu sudah menjadi orang yang ikhlas, sudah menjadi ahli masjid, ya, sudah. Nah, setan masih. Jadi kalau dulu setan menggodanya, perbanyak lagi maksiat, perbanyak lagi minum, perbanyak lagi berzina. Nah, ketika menjadi orang baik, setan lain lagi cara menggodanya. Dipuji sama dia, lihat kamu sekarang menjadi orang baik, bahkan menjadi pilihan Allah. Lihat orang yang masih jauh, tidak seperti kamu. Setan. Tata'allama ahkami, kamu sudah mulai belajar ilmu, ya. Waktu adi qara'ati, kamu sudah mulai mengerjakan sholat berjamaah. Waktu tajibunawi, kamu sudah menjauhi semua maksiat. Waktu tirun nawafil, kamu sudah banyak bersolat sunnah. Waktu sahabul ulama, kamu sudah banyak berteman dengan ulama, para ustaz. Waktu asbahta min awliyaillah
engkau sekarang sudah menjadi walinya Allah Al-Mukarramin. Setan kata, kamu orang pilihan, jangan-jangan kamu ini wali sekarang. Nah, lebih dalam lagi setan, jangan-jangan kamu wali. Kenapa? Dia memang udah merasakan beda gitu. Ya. Lihat maksiat sudah nggak bisa, gitu kan. Ibadah sudah terus ada bisikan. Lihat tuh yang lain masih kayak gitu modelnya. Kamu ini sudah lebih baik dari mereka. Setan masuk. Kamu sudah lebih baik dari mereka. Kamu sudah menjadi walinya Allah. Gitu. Nah, setan lebih dalam lagi begitu. فإذا ركنا إلى هذا الوسوس وتشرب هذا الإيهاد إلى اليقين في نفسه هذا إلى مما أقبح مما كان عليه. Ketika kemudian dia yakin dengan bisikan itu, saya sekarang lebih baik dari dia. Ya, sekarang karena saya ikut ini saya bisa ini. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya mulai menyalahkan orang lain. Ketika kamu diajak ke dia, kamu gak ada apa-apanya. Ya. Bahkan Ustaz pun dibilang gak punya iman segala macam, gitu kan? Gara-gara tidak ikut seperti kelompok dia misalnya. Karena saking manisnya. Ini sudah masuk setan. Ya. Sudah masuk setan. Apabila dia yakin akan kebaikan dia, bahkan mengalahkan orang lain, ya, maka dia sudah masuk kepada keadaan yang lebih jelek lagi daripada dulu dia jadi preman. Ketika dulu masih jadi preman bermaksiat, dosanya sebegitu rupa, tapi ketika dia sudah mulai meyakini bahwa dia lebih baik dari yang lain, dia kedudukan di hadapan Allah lebih jelek lagi daripada zaman dulu, zaman jahiliyah. Nah, ini bagi yang kadang tidak diketahui oleh orang tidak berilmu, yang tidak mengaji ilmu hati, ilmu tasawuf. Nah, makanya hati-hati kita ketika kita sudah menjadi orang yang lurus, gitu kan. Setan lebih alim lagi di dalam menggelincirkan kita. Ini kata Syekh Ramadan Al-Muti dalam kitab Syarah Hikam saya tulis. Nah, maka kemudian dia mengutip sabda Rasulullah, "Lau lam tuqnihu la khusitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujub." Rasulullah bersabda, seandainya aku tidak berdosa, kata Rasulullah, seandainya aku tidak berdosa, aku khawatir kepadamu, aku akan jatuh kepada dosa yang lebih besar lagi daripada ketika kamu berdosa. Ketika kamu berdosa, laulam tuqnibu, seandainya kamu tidak berdosa, ya, la khusitu alaikum ma huwa akbar min dzalik, maka aku lebih khawatir kepadamu, kamu jatuh kepada dosa yang lebih besar. Apa? Al-ujubu, muncul merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih baik daripada yang lain. Ya, jadi di hadapan Allah, Pak, ya, orang yang merasa banyak dosa dengan orang yang merasa lebih baik daripada yang lain, itu lebih jelek orang yang merasa lebih baik dari yang lain di hadapan Allah. Kenapa? Itu namanya ujub. Sudah merasa lebih baik dari yang lain. Kalau ujub itu yang ditakuti. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya, "Mata yakunu rajul musian?" Qalat idatun annahu musi. Wahai Aisyah, kapan seseorang itu dikatakan sebagai orang yang jahat? Maka kata Aisyah, idatun annahu musi, ketika dia sudah mulai menyangka, meyakini dirinya itu lebih baik dari yang lain. Jahat di mana? Di hadapan Allah. Kalau di hadapan sesama manusia, oh dia hebat. Tapi di hadapan Allah, dia adalah orang yang paling jahat di hadapan Allah. Kenapa? Sudah mulai merasa lebih baik daripada yang lain. Gimana? Kira-kira ada nggak bisikan setan seperti itu? Nah, ini hati-hati. Setelah menjadi ahli masjid, ya, jadi ahli taklim, kita merasa sinis kepada orang yang tidak taklim misalnya. Merasa sinis orang yang tidak
ini setan masuk di situ. Kita harus istighfar, astagfirullah. Bayangkan, ya, habis sholat aja kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Takut ujub, gitu. Takut merasa hebat, gitu. Ini ketika kita sudah masuk kepada tempat makom yang lebih baik, ya, setan akan masuk kepada kita dengan tipuan yang lebih baik, yang lebih hebat. Nah, maka para ahli suluk membagi tipuan setan itu ada 7. Tipuan setan itu ada 7. Nah, sehingga tidak akan selamat kepada ujian setan itu, godaan setan itu, kecuali dengan 3 perkara. Pertama adalah ilmu, yang kedua banyak doa kepada Allah agar kita tidak dijadikan orang yang ujub, orang yang merasa baik daripada yang lain. Kemudian yang ketiga, berkawan dengan orang-orang yang ikhlas. Berkawan dengan orang-orang yang ikhlas, yang tidak merasakan apa-apa kecuali pengen ridho Allah. 3 itu katanya cara untuk lepas dari godaan setan, perangkapnya yang tinggi. Apa saja yang 7 itu? Pertama, setan itu Pak mengatakan kufur, kafirlah Pak. Ini bagi orang yang mungkin baru agamanya masih jauh, ya kan? Kemudian banyak maksiat, gitu kan? Biasanya setan itu menggodanya lebih dalam lagi. Jangan hanya maksiat saja, gitu. Jangan hanya jadi preman saja. Kamu kafir, keluar dari Islam. Itu setan. Itu setan. Nah, banyak kan orang-orang yang kemudian murtad. Kemudian murtad, kenapa? Karena setan menggoda, merasa di Islam itu tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya apa? Dia mencari agama yang lain. Ya, atau mungkin dia tergoda dengan wanita atau laki-laki yang kemudian dia menjadi murtad. Ini setan pertama. Tapi kalau kemudian dia punya ilmu, dia berkata, wa ma liya la'abudul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya kafir, mau murtad? Ya, padahal dialah yang menciptakan. Dia punya ilmu. Bagaimana mungkin saya mau murtad? Ya, wa ma liya la'abudul ladzi fatarani. Bagaimana saya tidak menyembah kepada zat yang menciptakan kamu? Maka selamat dia. Ya. Tapi kalau sudah selamat, setan kemudian naik lagi otaknya. La tuti' rabbak. Ya, kamu jangan terlalu taatlah. Biasa-biasa aja. Ya, seperti biasa. Jangan terlalu taat. La tuti' rabbak. Jadi kan, makanya udah, karena setan sudah membisiki ketika dia mau taat, jangan la tuti' rabbak. Masih lama waktunya. Setan. Maka kalau kita kemudian kalau kemudian dia punya ilmu, dia akan berkata, kalau saya tidak taat, kalau saya mati, apa yang akan saya bawa bekal saya nanti kalau mati apa? Di dalam hatinya ketika ada bisikan, mau malas gitu, kita malas ibadah. Itu jadi setan ya. Jadi setan gak langsung mengatakan kamu jangan taat, tapi dibikin kita ini malas gitu, oleh setan. Ini malas, mendingan main-main saja. Akhirnya apa? Maka bisikan itu bisa kita jawab, saya ini kan pasti mati. Kalau saya tidak taat, nanti bagaimana saya kalau mati? Nah, biasanya itu bisa membangkitkan kita ketika kita malas. Gimana nanti kalau saya mati? Gimana nanti kalau... Akhirnya apa? Akhirnya setan mundur lagi, kalah. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Nah, tingkat yang ketiga, setan itu kemudian menyuruh ibadah nanti aja kalau sudah tua. Ya. Kamu ngaji nanti aja, suruh tunda. Ya. Kamu ahli masjid nanti aja. Ini kan masih lama. Tuh, setan caranya.
Maka kalau kita punya ilmu, kita akan menjawab. Umur itu kan kita tidak tahu. Siapa tahu umur saya nggak sampai tua. Nah, kalau nggak ibadah dari sekarang, kapan lagi? Nah, selamat deh. Jadi punya ilmu, punya ilmu, maka selamat ya. Maka kemudian dia maju tingkatan yang keempat. Setan kemudian menggoda lagi. Kata dia, oke lah, perbanyak. Kamu sering ngaji, baca Quran banyak-banyak, gitu. Kemudian ikut ini, ikut itu banyak-banyak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya cepat bosan. Biasanya kan kalau orang sudah mulai ngegas itu, setelah itu, wah kendor, kan banyak gitu. Nah, setelah mulai ngegas, banyak yang kendor gitu kan. Kenapa? Udah kecapean, terlalu ngegas. Itu setan. Atau supaya tidak sempurna, udah perbanyak ibadah, akhirnya makninahnya kurang, baca Qur'annya terlalu cepat. Kenapa? Ketartil, diperbanyak. Akhirnya apa? Jadi nggak tartil, tidak sempurna ibadahnya, kan gitu? Tidak sempurna ibadahnya. Tapi kalau kemudian dia punya ilmu, dia katakan, ya buat apa ibadah banyak-banyak cepat-cepat kalau tidak sempurna? Allah yang terima kan yang sempurna. Maka setan pun mundur, naik lagi dia kemudian ke tingkat yang kelima. Tingkat kelima, kamu kalau begitu sudah baik. Kamu kalau begitu sudah baik. Berarti kamu sudah menjadi orang yang ikhlas. Berarti kamu sudah menjadi orang yang ikhlas. Jadi teruskan seperti itu. Nanti orang banyak yang kagum sama kamu, banyak yang memuji kamu ahli ibadah. Nah, jadi disuruh perbaiki ibadahnya, disuruh pelan ibadahnya, benar-benar ibadahnya. Supaya apa? Supaya pengen pujian orang. Nah, kena. Supaya pengen pujian orang. Itu setan. Pengen dipanggil, kamu perbanyak ilmu kamu, belajar lagi ilmu kamu, perbaiki lagi ilmu tafsirnya, perbaiki lagi. Ini banyak godaan dalam mencari ilmu. Supaya apa? Oh, supaya kamu dihormati orang lagi. Oh, supaya kamu ditinggi. Oh, supaya kamu lebih ini lagi. Nah, ujiannya. Ini bukan hanya orang biasa, ustaz pun. Ujiannya lebih tinggi lagi. Supaya apa? Oh, supaya nanti channelnya lebih luas, ya, supaya lebih dihormat, supaya macam-macam lah. Nambah ilmunya, nambah ibadahnya bukan karena Allah lagi, tapi karena ingin dipuji orang atau ingin mendapatkan sesuatu dari orang dan lain sebagainya. Maka ketika dia punya ilmu, dia katakan, saya beribadah ini tidak ingin dipuji orang. Saya ibadah ini hanya pengen ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kelima. Nah, kalau sudah sampai ke sini, setan lebih alim lagi. Ya, setan lebih alim lagi. Apa kata setan? Nah, sekarang inilah kau sudah sampai. Engkau sudah ikhlas benar-benar. Sudah nggak pengen lagi pujian orang. Berarti engkau ini walinya Allah. Sampai engkau sudah jadi walinya Allah. Ini masuk ke dalam bab tadi. Ini kan tadi kan ibarat sudah makom, sudah setan sudah digeser sampai kemudian pengen dipuji orang pun sudah tidak lagi. Buat apa pujian orang? Pengen ridho Allah. Nah, ketika sampai di situ setan lebih alim lagi memujinya. Apa kata dia? Engkau sudah wali. Ya, engkau sudah wali. Engkau sudah kekasih Allah. Kenapa? Engkau sudah tidak ada dosa lagi. Kenapa? Jangankan dosa mata, dosa hati riya saja kamu sudah tidak ada. Masuk di sini setan. Nah, kalau ini kemudian diiyakan, oh iya ya, buktinya saya sudah nggak pengen lagi dipuji orang. Berarti sudah sampai ke tingkat kewalian. Disitulah yang disebutkan kalau orang sudah merasakan seperti itu, dia lebih jahat lagi di hadapan Allah daripada ketika dia masih jadi preman.
Seperti kata Aisyah tadi, kapan seseorang itu dikatakan menjadi orang jahat? Ketika dia sudah merasa lebih baik daripada yang lain. Allahu Akbar. Ya. Jadi banyak orang yang hancur di sini dalam ibadah. Banyak yang hancur di sini. Sehingga kadang kemudian bisa menyalahkan orang lain. Kalau orang sudah menyalahkan orang lain itu kan berarti merasa benar. Merasa ibadah itu sudah diterima oleh Allah. Benar nggak? Hati-hati dengan menyalahkan orang, hati-hati. Orang lain salah berarti dirinya benar. Itu setan kan? Itu setan untuk menghancurkan. Allah tidak suka. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan umat. Idza tasyabat ummati saqatat min ainillah. Ketika umatku sudah saling memaki, aku lebih baik daripada kamu. Kamu ini apa? Aku lebih sunnah dari kamu. Kamu ini apa? Saqatat min ainillah. Dua-duanya sudah tidak dilihat lagi oleh Allah. Kenapa? Dia orang jahat di hadapan Allah. Walaupun dia paling bersih, walaupun dia sudah merasa nikmat dalam ibadahnya, tapi Allah tidak suka dengan dia. Kenapa? Dia sudah merasa lebih hebat, paling sunnah daripada yang lain. Kira-kira harus nggak ini, Pak? Harus nggak? Ini kajian tasawuf sampai di sini. Makanya sampai banyak orang yang melepaskan diri begitu rupa murid. Jadi kenapa? Karena dia merasa takut sombong, takut ria, dan dia ketika muncul di hati, kamu sudah menjadi orang baik, dia nangis dia. Kenapa? Contohnya Rasulullah itu orang yang paling suci. Kata Allah, sudah aku ampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mata qaddam dan dikawal mata akhir. Dosamu yang lama dan yang akan datang sudah aku hapus. Tapi apa istighfarnya Rasulullah dalam sayyidul istighfar yang hari-hari Allah katakan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya ya Allah. Aku akui nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku akui dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Manusia yang paling suci dan berdosa merasa berdosa kepada Allah, merasa mengaku banyak dosa. Itu kan selalu istighfarnya Nabi yang suruh kita contoh. Nabi mengaku, aku paling banyak dosa ya Allah, padahal tidak ada dosa. Nah kita yang banyak dosa merasa sudah bersih, lebih baik dari yang lain. Maka orang seperti ini orang yang paling jahat di hadapan Allah, lebih jahat daripada preman-preman ketika dulu jadi preman. Paham sampai di sini? Allahu Akbar. Ini maksudnya. Jadi ada makom-makom tertentu, kita mulai naik, setan lebih naik lagi otaknya, terus. Nah, yang terakhir yang ketujuh, dia sudah banyak ilmunya, sudah banyak belajar, sudah banyak. Dia ingin kepada hadis, ketemu dengan hadis. Hadis itu mengatakan bagaimanapun seandainya orang yang sudah ditakdirkan masuk surga, seandainya melakukan pekerjaan ahli neraka, antara dia dan neraka sudah sejengkal, tapi kalau takdirnya masuk surga, masuk surga. Nah, bagaimanapun kemudian orang yang ahli surga, yang ahli neraka, kemudian melakukan amalan-amalan surga, sehingga antara dia dengan surga cuma sejengkal saja, tapi takdirnya ke neraka juga. Ngapain lagi kalau gitu? Nah, setan sampai ke situ tingkatannya kepada orang alim. Maka ketika Sufyan Tsauri, Hasan Basri, ulama-ulama wali sufi zaman dulu, dia kalau ibadah nangis, baca Quran nangis, gitu. Kemudian tahajudnya nangis, ditanya sama murid-muridnya, wahai guru, bukankah engkau orang yang paling dekat dengan Allah? Sudah banyak istighfar, sudah banyak ilmu, kenapa kau masih nangis? Apa kata Sayyidina Rasulullah bersabda,
walaupun ibadahnya, walaupun ilmunya tinggi, tapi kalau takdirnya neraka, dia pasti nanti akan mengamalkan dia kayaknya amalan-amalan neraka yang membuat dia neraka. Ini aku takutin, ini yang aku takutin. Sekarang mungkin saya ini seperti ini dijaga oleh Allah. Saya takut di akhir zaman dia dicabut takutan ini menjadi maksiat dan saya mati dengan suul khotimah. Jadi para wali itu ujung-ujungnya nangisnya takut suul khotimah jatuhnya. Ketika Siti Rabi Al-Adawiyah ketika dilamar oleh Hasan Basri, dilamar oleh para ulama, tidak ada yang mau, tidak ada yang mau. Ya, kalau memang kamu melamar saya, maka ada syaratnya. Kira-kira nanti kalau saya masuk kubur saya disiksa apa oleh Allah tidak? Kalau kira nanti akan saya masuk neraka apa tidak? Saya nggak bisa jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu nggak mau nikah. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu nggak mau nikah. Kenapa? Saya takut. Jadi intinya sudah, ini paling puncak sudah. Kalau sudah merasa sudah lebih baik, ilmunya sudah tinggi, kalau suul khotimah gimana? Kenapa? Karena orang itu akan diukur pada akhirnya. Kalaupun dia baik, kalau akhirnya jelek, suul khotimah, maka dia akan mati dalam keadaan suul khotimah, akan bangkit dalam keadaan suul khotimah. Ini yang ditakuti oleh ahli ilmu, ya, oleh ahli ibadah yang ngerti ilmu. Ada pun yang tidak mengerti ilmu, banyak yang jatuh dengan perasaan-perasaan seperti tadi, merasa lebih baik dari yang lain, sudah habis semuanya karena ujub, pahalanya sudah habis. Walaupun dia masih merasa suci, masih terus ibadahnya, tapi hati sudah merasa lebih baik dari lain, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang lebih tinggi lagi, sudah dia nggak merasakan, maka di hadapan aku suul khotimah. Sekarang saya baik, belum tentu nanti yang saya jadi baik. Maka dia terus minta ampun kepada Allah, terus pengen, ya Allah jadikan saya husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau geser hati hamba ya Allah setelah kau berikan petunjuk. Itu doa-doanya para wali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu. Jangan kau geser lagi setelah hidayah disampaikan. Ini doanya supaya apa? Supaya sampai ujung ketemu Allah tidak dicabut oleh Allah istiqomah. Sebab apa? Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Kalau memang jahil neraka, pasti ke neraka. Takut tak dengan hadis itu? Nah, tapi ketika kita sudah terfufur mau ke neraka, mau apakah yang penting sudah minta ampun kepada, maka Allah akan ampuni kita semua. Ya, kita ampuni kita semua. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan hikmah yang ke-20 ini, yakni ketika seorang salik telah berangkat kepada Allah, maka banyak ranjau-ranjau di hadapannya. Tapi ketika dia kemudian mau berhenti di situ karena sudah merasa sampai, maka kemudian ada bisikan, bukan di situ. Alladzi amamaka, yang kau tuju masih di depan, terus belum sampai. Kenapa? Karena nanti kepada sampai la nihayatullah, sampai hanya ridho Allah dan semuanya dipasrahkan kepada Allah. Itulah yang paling tinggi ketika kita sudah merasakan, ya terserah Allah sudah, ya terserah Allah, yang penting saya ibadah, mau apa kata orang, pokoknya mau apa nanti di akhirat sudah saya serahkan kepada Allah saja. Pokoknya saya minta selamat dunia akhirat itu. Ini udah gak mempan lagi. Maka kata setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, waktu dulu berpamit, akan aku gelincirkan semua hamba-hambanya, hamba-hambamu ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang kau ikhlaskan. Bukan mukhlis, kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin, orang yang diberikan kekuatan ikhlas oleh Allah. Itu yang tidak mungkin bisa digoda oleh setan. Kalau ikhlas saja masih digoda, oh kamu wali, gitu. Kamu sudah ikhlas kan wali. Tapi orang ini ikhlaskan Allah, setan sudah tidak mungkin bisa menempuhnya, ya, menggodanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan Pak, silakan.
Ada bertanya apa? Suruh masuk dulu. Nah, silakan kalau ada bertanya. Tapi paham maksudnya Pak ya? Yang nanti paham maksudnya. Nah, ini adalah keseharian kita. Ini keseharian kita. Kita sering mengatakan, dulu saya berarti zaman jahiliyah. Nah sekarang kita sudah. Nah hati-hati ketika kita sudah berada di tempat seperti sekarang. Ini kita makom sekarang. Hati-hati masih banyak raja. Masih banyak raja. Masih banyak raja. Nah, oleh karenanya, mari jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada yang lain. Nah, kita dikatakan laulam ibu, seandainya kita tidak merasa berdosa, maka siapa yang paling baik sebenarnya? Yang paling baik itu Pak, kalau dirasa kita itu masih merasa berdosa. Mungkin Bapak selama ini, saya kok begini ya, itu sebenarnya baik. Ketika Bapak merasa masih ibadah saya masih begini ya, kok saya masih begini, kita merasa sudah jauh. Sebenarnya hakikatnya itu yang baiknya daripada Allah. Nabi pun merasa seperti itu. Para wali-wali pun merasakan seperti itu. Nah, yang merasakan kemudian dia sudah lebih baik menjahatkan yang lain, itu yang gagal jadi kekasih Allah. Yang gagal jadi kekasih Allah. Dan ini banyak menghancurkan orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengaji tasawuf, yang tidak mengaji bab hati, tasawuf terus. Share saja Bapak ya. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup nikah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.